Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herlis Putra dengan NIM 24086 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dampak kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap nilai Pancasila. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang kedua ada latar belakang. PPN 12% merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai 12%, yaitu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Kenaikan PPN 12% direncanakan berlaku mulai tahun 2025. Eh, Dampak kenaikan PPN 12%. Yang pertama itu dampak bagi masyarakat. Berpotensi menekan daya beli masyarakat terutama di kelompok menengah ke bawah. Yang kedua, dampak bagi pengusaha. Dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat menurun karena tekanan harga. Keuntungan dan implementasi Pancasila. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara, yaitu sila kelima. Kenapa sila kelima? Pendapatan negara digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, menstabilkan ekonomi negara. Sila ketiga. Kenapa berada di sila ketiga? Yaitu ekonomi yang stabil memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mendorong kesejahteraan negara dengan adanya APBN yang sehat. Sila keempat. Kenapa sila keempat? Yaitu pengolahan APBN yang baik menunjukkan pemerintahan yang demokratis. Yang keempat, meratakan beban pajak. Berada di sila kedua. Kenapa di sila kedua? Karena dapat mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, kerugian dan implementasi Pancasila. Yang pertama, adanya ancaman pemulihan ekonomi berada di kelima. Kenapa ada di sila kelima? Yaitu dapat memperlebar kesenjangan sosial yang memperhambat kesejahteraan rakyat. Yang kedua, penurunan daya beli yang dapat menghambat konsumsi masyarakat berada di sila kedua. Kenapa berada di sila kedua? Yaitu karena dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok menengah atau ke bawah. Yang ketiga, kenaikan harga barang dan jasa, kenaikan harga dan barang jasa yang dibebankan kepada konsumen berada di sila kelima. Kenapa berada di sila kelima? Yaitu beban kenaikan harga dapat terasa bagi kaum menengah ke bawah. Eh, yang keempat, yaitu ada dapat memperlebar kesenjangan sosial, yaitu berada di sila kelima. Kenapa di sila kelima? Yaitu menekankan pada pemerataan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu memberikan kebijakan pendukung seperti subsidi dan insentif pajak untuk membantu kelompok terdampak. Dengan langkah mitigasi yang tepat, kenaikan PPN dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa membebani perekonomian secara berlebihan. Kesimpulan. Di kesimpulan ini, kenaikan PPN 12% bertujuan meningkatkan penerimaan negara, namun berpotensi menekan daya beli masyarakat. Untuk meminimalisir dampak negatif, pemerintah perlu fokus pada perlindungan masyarakat, seperti melalui subsidi dan bantuan sosial, serta memastikan transparansi dalam pengolahan dana hasil kenaikan PPN. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.